Candhi Sadon Panekan Magetan. Warga Magetan mungkin sudah tidak asing lagi dengan Candhi Sadon atau yang juga dikenal dengan nama Candhi Reog. Tempat tersebut merupakan salah satu situs peninggalan bersejarah yang terletak di Dusun Sadon, Desa Cepoko, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan. Menurut juru pelihara Pak Sarnu, candi tersebut merupakan peninggalan bersejarah zaman Kerajaan Majapahit, bahkan kemungkinan sebelum kerajaan itu ada. Sarnu mengatakan lokasi tersebut sampai saat ini masih sering dikunjungi oleh masyarakat, baik dari dalam atau luar kota, bahkan turis asing dari luar negeri seperti Jepang dan Amerika. Namun yang paling mendominasi adalah dari kalangan pelajar. Jumlah pengunjungnya tidak tentu, paling ramai pada hari Sabtu, Minggu, atau hari libur, ujar Pak Sarnu. Menurutnya rata-rata pengunjung datang karena ingin mengetahui sejarah tentang candi tersebut. Selain itu juga sebagai sarana pembelajaran bagi para pelajar. Sementara itu, Sarnu menambahkan, saat ini arca-arca yang terdapat di lokasi Candhi Sadon atau Candhi Reog belum sepenuhnya ditemukan. Hal itu diduga karena masih banyak peninggalan purbakala yang terpendam di dalam tanah. Diperkirakan hanya sepertiga saja kemungkinan yang sudah terekspos keluar, sedangkan sisanya kemungkinan masih terpendam di dalam tanah dan diduga kondisinya sudah banyak yang rusak. Pada areal candi terdapat 3 batu bertulis. Dari tulisannya yang berbentuk balok dan kuadrat, diperkirakan bahwa batu bertulis tersebut berasal dari masa yang sama dengan prasasti yang diketemukan di Dusun Pledokan, Kediri. Di sebelah timur kompleks Candhi Sadon, tepatnya di depan pemakaman desa, terdapat arca sapi atau nandi. Ukuran arca itu sangat kecil, jauh lebih kecil dibandingkan dengan kebanyakan arca yang ada di candi-candi di Jawa Timur. Candi yang diperkirakan merupakan candi Hindu tersebut ditemukan pertama kali pada tahun 1971 oleh Sudiro, penduduk setempat, yang pada saat diketemukan candi tersebut tertutup rumpun bambu. Di sekeliling arca sapi terdapat reco kandang, reco pakan atau tempat makanan sapi, reco umben tempat minum sapi, reco capil, arca topi gembala sapi, dan reco cagak atau tempat menambatkan tali pengikat sapi. Kelima arca tersebut diyakini sebagai perwujudan sapi dan perlengkapan mengembala milik Dadungawuk atau Maisondanu, tokoh penggembala dalam legenda setempat. Dinamakan Candhi Sadon karena lokasinya terletak di Dukuh Sadon. Menurut keterangan para sesepuh, di Dukuh Sadon mengatakan bahwa kata Sadon berasal dari Sat dan Don. Kata Sat berasal dari kata Asat, kata Don berasal dari kata Padudon. Jadi kata Sadon berasal dari Asating Padudon yang artinya habisnya perselisihan, sehingga sudah tidak ada lagi kekacauan dan yang ada tinggal ketentraman. Dari hal tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Candhi Sadon tersebut lebih condong kalau peninggalan zaman Erlangga, sebab Kediri adalah sebagai kelanjutan dari kerajaan Kauripan dan Erlangga sebagai rajanya. Menurut keyakinan masyarakat di sekitar Candhi Sadon menyebutkan bahwa Candhi Sadon atau Candhi Reog ditunggu oleh penjaga roh halus yang bernama Dadungawuk
yang dalam cerita pewayangan sebagai penggembala kerbau siluman Mahesa Danu. Hal ini diperkuat dengan adanya peternak kerbau atau lembu di desa Sadon. Terdapat arca lembu 4 buah. Hanya sayangnya yang 3 buah telah hilang kepalanya. Hal ini terjadi pada tahun 1966. Pada tahun 1989, arca lembu yang letaknya di sebelah timur komplek Candi Sadon pernah dicuri orang. Selama arca lembu tersebut belum diketemukan, lembu-lembu yang ada di sekitarnya berubah menjadi liar atau galak. Ada lagi kisah sekitar tahun 1992, Candi Sadon ditinjau dari tim penilaian lomba pendidikan tingkat Jawa Timur. Pada waktu itu diadakan pentas reog. Para penonton banyak yang duduk di batu-batu arca candi. Akhirnya penonton digaduhkan oleh seseorang yang naik pohon andong setinggi 2,5 meter, sedang garis tengah batangnya hanya 3 cm. Namun demikian, batang endong tersebut tidak tumbang, meskipun yang naik batang tersebut badannya cukup besar dan tinggi. Kemudian pimpinan reog menghimbau agar para penonton tidak duduk pada batu-batu arca. Setelah itu, pemanjat pohon tersebut turun dengan perlahan-lahan. Itulah suatu pertanda bahwa sebetulnya Sadon masih mempunyai kekuatan magic. Oleh sebab itu, masyarakat sekitar Candi Sadon menggunakan Candi Sadon sebagai tempat syukuran atau selamatan, dengan harapan agar Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan kenikmatan lahir dan batin, agar tidak ada malapetaka terhadap rakyat Sadon dan desa Cepoko pada umumnya. Lebih-lebih bila ada orang punya hajat mantu, mereka pasti mengadakan sesaji di Candi Sadon dengan harapan agar mempelai berdua tidak menemui malapetaka. Bahkan banyak pula orang-orang dari luar desa Cepoko yang datang di Candi Sadon untuk syukuran atau selamatan, atau datang untuk mengadakan semedi, tergantung keperluan atau kebutuhan mereka masing-masing.